السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Terakhir tentang haruskah dihajikan orang yang kaya, sehat, bertahun-tahun lalu meninggal dalam keadaan belum haji. Beliau menjawab, la, tidak, li'annahu la yanfa'uhu, karena tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Beda dengan seorang ayah yang oleh anak perempuannya dinyatakan, ya Rasulullah, seandainya ayahku masih hidup, beliau akan berhaji. Berarti si ayah ini ada niat, belum kesampaian, sudah wafat, umur nggak ada yang tahu. Untuk orang seperti ini bermanfaat kalau dihajikan oleh anaknya. Adapun dia sehat bertahun-tahun, puluhan tahun, dia kaya raya puluhan tahun, tapi tidak berangkat-berangkat juga, tidak ada niat, tidak berazam, lalu mati di usia 60 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun, maka kata beliau, tidak usah dihajikan karena tidak bermanfaat. Ini berbeda dengan apa kemarin? Berbeda dengan zakat. Berbeda dengan zakat. Anak TK umur 5 tahun punya harta 1 miliar karena ayahnya yang kaya raya itu meninggal. Setelah dihitung sesuai dengan ilmu faraid, si anak TK ini kebagian 1 miliar misalnya. Apakah 1 miliar itu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Dikeluarkan apa tidak? Karena yang punya ini anak kecil, jangankan zakat, puasa belum wajib, sholat belum wajib. Dikeluarkan apa tidak zakatnya? Jawabnya dikeluarkan. Karena zakat adalah hak harta. Jadi walaupun pemiliknya itu anak kecil, orang gila, bahkan tidak tahu pemiliknya. Misalnya saya menemukan emas 1 kilo, saya tidak tahu ini milik siapa. Saya umumkan, bertahun-tahun gak ada yang ngaku. Maka tiap tahun harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nanti kalau belasan tahun kemudian datang si pemilik dengan saksi dan bukti yang kuat, saya kembalikan, tentu berkurang, tidak 1 kilo lagi. Tentu saya sampaikan kepada dia berkurang 2,5% kali sekian tahun. Ya, mungkin tinggal 0,5 kilo, mungkin tinggal 1/4 kilo, gitu ya. Karena setiap tahun dikeluarkan 2,5%.
kita lanjut. Ini kita masih fawaid ya. Ke-11, al-intiqalu minal adna ilal a'la. Kita disuruh berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih tinggi. Maka jangan sampai kita selamanya awam terus. Ya, baru-baru ngaji, baru tahu yang bid'ah itu cuman muludan sama tahlilan. Sekarang sudah 7 tahun, 9 tahun. Apakah masih 2 itu yang tahu bahwa yang bid'ah muludan tahlilan? Ya, tentu tidak seperti itu. Bertambah lagi. Tahu, oh sadaqallahul azim, habis baca Al-Quran juga bid'ah. Oh usolli nawaitu juga bid'ah. Oh mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan juga bid'ah. Oh umroh berkali-kali ketika seminggu di Mekah juga bid'ah. Oh memakai pakaian ihram di Jeddah di bandara juga bid'ah. Karena sudah melewati miqat, harusnya di pesawat. Oh tarhib Ramadan itu juga bid'ah. Banyak dari kita mengadakan tarhib Ramadan, ya. Tidak ada Rasul dan para sahabat mengadakan targhib Ramadan, mempersiapkan dengan berbagai macam rupa, ya. Kecuali mempersiapkan fisik supaya tidak sakit karena mau berpuasa sebulan. Tentu itu bagus. Mempersiapkan ilmu, kita harus tahu ilmunya. Salat tarawih dalam satu masjid itu sekali, cukup sekali apa boleh 2 kali? Tarawih itu 11, apa boleh lebih dari 11? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Minal adna ilal a'la. Dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih tinggi. Dan ini tidak dengan formalitas. Kalau dulu S1 sekarang harus S2, enggak. Kalau dulu S2 sekarang harus S3, enggak. Ya. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada jenjang seperti itu. Ya, tapi ilmu mereka meningkat, terus meningkat tanpa label, tanpa dinyatakan, distempel, gitu. Pamerkan kepada Allah saja. Ya. Setahun menjadi Rasul dan 10 tahun menjadi Rasul, apakah beliau keadaannya sama? Tentu tidak. Bertambah ilmunya, bertambah ketakwaannya. Judul sama, Rasulullah, utusan Allah. Dari pertama kali beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira itu sampai beliau wafat, judulnya sama, Rasulullah, utusan Allah. Tapi ilmu meningkat, ketakwaan meningkat, ibadah meningkat, dan seterusnya. Fal islamu bin nisbati lil iman adna. Maka Islam jika dibandingkan dengan iman, maka Islam lebih rendah. Lebih tinggi mana? Islam apa iman? Iman. Iman pasti Islam, Islam belum tentu iman. Setelah iman apa? Kemarin? Ihsan. Lebih tinggi mana? Iman apa ihsan? Tentu ihsan. Orang yang ihsan pasti sudah iman, pasti sudah Islam. Orang yang iman pasti Islam, belum tentu ihsan. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan.
Yang tertinggi adalah ihsan. Karena tertinggi, mulia, dan berat, bagaimana kita beribadah menyembah Allah seolah-olah sedang melihat Allah. Tentu berat ini. Nggak semua orang bisa. Maka Islam wajib, iman wajib, ihsan tidak wajib. Karena berat sekali. Seandainya ihsan wajib, barangkali kita berdosa semua tiap hari. Karena sulit bagi kita untuk sholat, saum, baca Al-Quran, beribadah, tawaf, sa'i, seolah-olah sedang melihat Allah. Sulit. Bahkan merasa bahwa Allah sedang mengawasi kita, itu pun tidak semua orang bisa. Karena berat, maka Allah Maha Tahu, tidak wajib. Jika antum sudah melewati level ini, ihsan, ya tentu ini nikmat yang luar biasa, wajib disyukuri. Walaupun barangkali antum dalam keadaan miskin, ngontrak, tidak punya kendaraan, tidak dikenal banyak orang, tapi antum berada dalam posisi ihsan. Ini nikmat yang luar biasa. Mungkinkah? Mungkin. Sementara seorang profesor, doktor di bidang agama ya, bukan di bidang umum. Profesor, doktor, penghafal Al-Quran, barangkali belum tentu bisa ihsan. Ya, Allah memberikan nikmat kepada seseorang, terserah Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, kami telah beriman. Ya Rasulullah, kami telah beriman. Kata Nabi, dan ini disuruh Allah, lam tu'minu, belum. Kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Cukup katakan oleh kalian apa? Kami telah masuk Islam. Kami telah Islam. Jangan bilang kami telah iman, kalian belum beriman. Gitu. Karena untuk beriman ya tidak mudah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa alam kubur itu ada, surga itu hak, neraka itu hak, mizan, sirat, haud, dan seterusnya. Sementara baru masuk Islam 2 hari, 3 hari. Tentu tidak mudah, tidak langsung seperti itu. Adapun Islam bisa langsung apa tidak? 5 menit, 2 menit lah, mungkin semenit. Ya, tinggal nirukan saja, apalagi orang Arab, nggak usah dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, paling setengah menit tahu maksudnya. Nah, kalau bukan orang Arab, tidak tahu maksudnya, ya dituntun dengan terjemahan. Aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, setengah menit. Mungkin nggak nyampe. Ya, sudah jadi orang Islam. Sudah sama kedudukannya dengan kita yang Islam dari kecil, yang sudah puluhan tahun Islam, sama-sama berhak diberi salam, sama-sama berhak diberi nasihat kalau minta nasihat, sama-sama berhak mendapatkan doa yarhamukallah kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, sama-sama berhak untuk dijenguk, ditengok apabila sakit, sama-sama berhak disolati kalau dia mati. Ya, padahal baru masuk Islam sehari, bahkan 1 jam, gitu ya. Adapun iman tidak cukup.
butuh berhari, berminggu, berbulan supaya tertancap dalam hatinya bahwa siksa kubur betul-betul ada, bahwa ketika kita dikubur akan didatangi dua utusan Allah, akan ditanya tentang 3 hal. Yang tidak bisa menjawab akan dipukul di antara 2 telinganya, yang dengan pukulan itu dia menjerit luar biasa. Jeritanya terdengar oleh siapapun yang ada di situ kecuali manusia dan jin. Selain manusia dan jin mendengarkan. Iman seperti ini tidak bisa sehari 2 hari. Tentu baru dengar, apa iya ya? Apa iya ya? Sementara dari kecil puluhan tahun dia meyakini Tuhan ada 3, Yesus anak Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Menghilangkan keyakinan itu tentu tidak gampang. Diganti dengan keyakinan baru. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kalian belum beriman, kalian baru Islam. Ya. Ya, kita lanjut 12. Annal Islama ghairul iman. Islam itu bukan iman. Maksudnya orang yang sudah Islam belum tentu iman. Lianna Jibril alaihi salatu wasallam qala, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Berarti Islam beda, iman beda. Kalau dikumpulkan, kalau dikumpulkan, ya. Tapi jika dipisahkan, maka Islam adalah iman, iman adalah Islam. Mukmin adalah muslim, muslim adalah mukmin. Sering kita bahas ini, ya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berpisah maka berkumpul, kalau berkumpul maka berpisah. Masih ingat apa saja? Iman dan Islam. Apa lagi? Ya otomatis isim fa'ilnya mukmin dan muslim. Apa lagi? Apa lagi? Masih ingat? Al-Qur'an dan sunnah. Apa lagi? Al-bir wa taqwa, bir dan takwa. Apalagi fakir dan miskin, gitu. Nah, istilah-istilah ini masing-masing sepasang-sepasang, ya. Itu kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu. Kalau disebut satu saja, maka kalau disebut satu saja, Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, maka mencakup dua-duanya. Kita berpegang pada Al-Quran, saudara-saudara, kita kembali kepada Al-Quran. Sunnah masuk nggak? Masuk. Nggak mungkin Al-Quran doang. Kita amalkan sunnah Nabi, sunnah. Kita harus berpegang pada sunnah. Al-Quran masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Ya. Pokoknya kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya, tentu Al-Quran beda, as-sunnah beda. Fakir beda, miskin beda. Iman beda, Islam beda. Al-bir beda, at-taqwa beda. Kalau disebut dua-duanya. Al-Quran yang mana? Yang 30 juz itu. As-sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan seterusnya. Begitu pula fakir miskin. Si fulan miskin,
Apa otomatis fakir? Ya. Si fulan fakir, otomatis miskin? Ya. Tapi kalau dibahas sebetulnya si fulan ini fakir apa miskin? Nah, maka fakir beda, miskin beda. Miskin masih ada pemasukan, masih ada pendapatan, tapi nggak cukup. Pendapatan sehari 50.000 misalnya, anaknya 7, mana sekolah semua, mana cukup kan? Adapun fakir tidak punya apa-apa sama sekali, tidak punya pendapatan sama sekali, ya. Nah, dari hal fakir dari kefakiran Nabi berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dua-duanya Nabi berlindung. Artinya Nabi tidak mau jadi orang fakir. Kalau miskin Nabi berlindung? Bukan berlindung, justru malah minta. Kan ma'ruf doa beliau ya, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku kelak bersama orang-orang miskin. Karena kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal masakin al-fuqara. Aku melihat di surga kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan aku melihat neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita, bukan orang kaya, wanita. Ya. Dengan melihat wanita, dengan melihat istri-istri kita, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka saum, bagaimana mereka baca Al-Quran, bagaimana mereka ngaji, tapi sama suami sering membantah. Kata kita yang tahu dalil ya, kita yang tahu dalil ya, kata kita pantes sabda Nabi, kebanyakan perempuan penghuni neraka itu yang ngaji, baca Al-Quran, pakai cadar ya. Gimana yang nggak ngaji, gimana yang nggak pakai cadar, gimana yang jarang baca Al-Quran, gimana yang sholatnya belang bentok. Ini sholatnya tidak belang bentok, disuruh sama suami tidak taat. Pantes ya. Padahal untuk masuk surga bagi seorang wanita itu mudah sekali. Cukup melakukan 4. Ayyumma imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Salat 5 waktu. Udah nggak usah mikir yang lain-lain lah. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, qiyamul lail. Udah salat 5 waktu aja dulu. Kemudian wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Nggak usah mikir Senin Kamis 6 hari di bulan Syawal, apalagi puasa Daud. Udah itu puasa Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, kehormatannya, tentu menutup aurat. Yang terakhir wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Taat kepada suami, nggak ada jihad cari nafkah, menjadi pegiat wanita,
menolong fakir miskin, ahli ibadah, tidak putus sholat malam, nggak ada. Taat suami. Justru yang terakhir ini yang sering tidak lulus, sampai dikalahkan suami dengan alasan ngaji, dengan alasan apa itu, zikir pagi, zikir petang, padahal itu tidak wajib. Sementara mentaati suami wajib. Luar biasa, para wanita ini sudah tertipu oleh setan, oleh iblis. Setan iblis menipu wanita begitu dahsyatnya. Dibikin nikmat, lezat baca Al-Quran, sholat sunat, zikir, ya. Dibikin berat untuk taat suami. Padahal untuk masuk surga dari pintu mana saja dipersilahkan, nggak ada. Zikir pagi, zikir petang, puasa Senin Kamis, segala macam, ya. Taat suami. Nah, setelah taat kepada suami, setaat-taatnya sami'na wa ata'na, silahkan tambah yang lain. Mungkin salat sunat, puasa sunat, zikir ini itu. Tapi jangan kemudian lupa untuk taat kepada suami. Kemudian ada sedikit bantahan. Menarik ini. Ini kebiasaan beliau luar biasa, Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada bantahan terhadap kaidah tadi, bahwa iman dan Islam itu apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Itu dibantah oleh sebagian orang, mungkin ulama, ya, dengan surat Az-Zariyat. Ketika Allah mengkisahkan tentang kisah Nabi Lut, ya, antum tahu insyaallah kisah Nabi Lut, dosa yang sangat memalukan, menjijikkan dilakukan oleh umat beliau, dibantu oleh istrinya. Istrinya bukannya membantu dakwah suaminya, malah memusuhi. Tapi zahirnya Islam. Gitu. Zahirnya Islam. Istrinya ini tidak mengatakan, aku enggak mau ikut engkau wahai Lut, aku memisahkan darimu, enggak. Tetap satu rumah, bahkan satu kamar. Ya, suami istri lah. Cuman kelakuannya di belakang, ya, membela kaumnya yang penuh maksiat itu. Saya bacakan. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ya. Ini surat Az-Zariyat, saya bacakan secara lengkap, ya. Surat Az-Zariyat surat ke 51, ya. Ayat 35. Saya bacakan dari 32, ya. 31 lah, ya. Diawali dialog
Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Sebelum malaikat-malaikat mengazab kaum Nabi Lut, malaikat-malaikat tersebut mampir. Istilah kita mampir. Mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Ya. Sambil memberi khabar bahwa istrinya akan hamil. Sepertinya Ishak ya, atau Ismail. Nah, kemudian setelah tahu, awalnya tidak tahu ya, diberi jamuan biijlin samin dengan daging, tidak disentuh, tidak dimakan, karena para malaikat memang tidak makan, tidak minum. Beda dengan jin sama dengan kita, makan dan minum. Qalu kadzalika qala rabbuk qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Bagaimana kabar kalian wahai para rasul? Malaikat itu kan rasul, utusan ya kan? Maksudnya ada kabar apa? Kalian diutus apa oleh Allah, kira-kira begitu. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus untuk mengazab kaum yang berdosa. Yang dimaksud kaum Nabi Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami disuruh menimpakan mereka hijarah, jamak dari hajar, batu-batu, mintin dari tin, dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, ada musawamahnya gitu. Jadi bukan asal-asalan sporadis gitu ya, tapi pas gitu. Jadi itu batu itu tidak mubazir, ngenain batu juga, ngenain tanah, ngenain sawah, ngenain air, ngenain kali, ngenain manusia juga ada, enggak. Tapi betul-betul satu batu ngenain satu kepala. Bahkan batunya itu sudah ada tulisannya. Gitu. Ini kepalanya si A, ini batunya ini. Kepalanya si B, batunya ini. Kepalanya si C, batunya ini. Ini luar biasa. Ya. Yang menyaksikan tentu tidak tahu. Dikiranya ya asal-asalan. Tidak asal-asalan. Fa'aghrajna man kana fiha minal mu'minin. Ini dia. Kami keluarkan orang-orang mukmin darinya ya. Artinya itu khusus yang orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin tidak. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Nah, ini dia. Maka tidak kami dapati kecuali satu rumah dari rumahnya orang-orang muslim. Gitu. Ini di atas mukmin, di bawah muslim. Padahal beda. Gitu. Maka ada yang membantah muslim mukmin idza sama iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a,
nggak bisa dipakai. Buktinya ini ya, emang beda gitu. Kok ini mukminin, ini muslimin ya. Dijawab dengan jawaban yang cerdas oleh beliau. Apa istrinya Lut yang atas mukminin itu semua pengikut Nabi Lut beriman, yang bawah muslimin itu ada rumah yang juga diazab karena rumah itu ada seorang wanita kafir tapi pura-pura muslim. Artinya dia Islam belum iman. Karena istrinya Lut ini sekali lagi kekafirannya disembunyikan. Dia tetap bersama Nabi Lut, serumah, sekamar, statusnya istri yang sah, tetapi dia membocorkan. Saat malaikat-malaikat yang tampan luar biasa itu bertamu ke rumah Nabi Lut, istri beliau, istri Nabi Lut membocorkan rahasia ini. Bilang-bilang sama tetangganya, sama kaumnya yang istilahnya istilah kita LGBT itu ya, homo itu ya, ada laki-laki tampan. Tampannya bukan tampan manusia, tampan malaikat, menjelma menjadi manusia. Kayak apa tampannya? Nah, laki-laki kaumnya Lut ini tidak bernafsu dengan wanita, bernafsunya dengan laki-laki yang tampan. Maka datanglah mau menggeruduk rumah Nabi Lut. Tentu Nabi Lut malu sekali. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini ghaira baitim minal muslimin. Kecuali satu rumah kaum muslimin. Ya. Tidak dikatakan kaum kafirin karena memang muslim. Si istrinya Nabi Lut ini cuman tidak beriman. Ya. Maka dengan demikian tegaklah kaidah tadi bahwa mukmin muslim sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'adzab al-alim. Kami tinggalkan kisah Nabi Lut itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang takut terhadap azab. Bagi yang tidak takut terhadap azab ya cuek ya. Bahkan melihat langit itu mau runtuh, kisafan minas sama, mereka bilang apa? Sahabum markum. Awan itu awan yang berlipat-lipat, padahal langit mau runtuh, mau menimpa dia. Itulah orang-orang kafir, nggak ada takut-takutnya. Sementara Rasulullah, antum ingat? Rasulullah cuman melihat mendung gelap, ketakutan sekali, takut sekali. Lalu cepat-cepat berdoa memohon kepada Allah, ya Allah jangan azab kami sebagaimana Engkau telah mengadab menghabisi kaum Ad, kaum Samud di negeri Madyan, di Aikah dan seterusnya. Langsung beliau teringat umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Inilah manusia mulia, takut sekali, sangat takut. Nah, orang kafir sebaliknya ya. Maka tingkatan orang yang takut itu, pertama dia takut saat
ujian fisik, ya. Mulai takut, mulai sadar, mulai ngeri. Kenapa? Bisnisnya bangkrut. Mulai dia astagfirullah, ya Allah, mulai begitu. Ya ini lumayan. Mulai takut, mulai istighfar karena kena kanker, kena gula, kakinya diamputasi. Mulai dia astagfirullah, subhanallah, ya Allah ampuni. Ini lumayan. Ya. Ada yang lebih bagus lagi. Ya. Badannya sehat walafiat, bisnisnya semakin maju, karirnya semakin menanjak, tapi dia takut. Takut, ya Allah ampuni, ya Allah, astagfirullah. Kenapa? Karena sudah mulai berat bangun malam, karena sudah mulai berat untuk datang ke masjid sholat berjamaah, karena sudah mulai malas-malasan datang ke majelis ilmu. Dia merasa ini azab, dia merasa ini musibah. Ini lebih bagus lagi. Ya. Jadi ketika kita berat untuk berjamaah, berat datang ke majelis ilmu, berat untuk sholat malam dan seterusnya, ini kita harus merasa bahwa kita sedang diazab, oleh Allah. Sementara badan segar bugar, dalam keadaan fit, jantung, ginjal, paru-paru semuanya normal, bisnis sukses, karir menanjak terus, tapi dia takut, merasa diazab. Ini lebih baik dari yang tadi. Ya. Nah, yang kiamatnya yang paling buruk tadi, boro-boro kanker istighfar, ya, bangkrut kemudian mohon ampun, ya, langit mau runtuh, dia bilang ini sahabum markum, itu cuman awan yang numpuk-numpuk, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai hati kita keras. Dan ini musibah besar. Kalau sampai seperti itu, musibah besar. Kita mohon ampun kepada Allah, jangan sampai diberi hati seperti itu. Biasanya karena apa? Dosa yang bertumpuk-tumpuk. Numpuk lagi, belum diampuni, tambah dosa lagi, belum diampuni oleh Allah, belum dihapus, tambah dosa lagi. Akhirnya berkerak, lalu tidak ada rasa takut. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.